Halo semua, perkenalkan nama saya Epifanius Trihendo Anuno dengan NIM 2101140141. Saya mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Nusa Cendana. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Dalam video kali ini saya memilih salah satu topik yaitu metode konstruktivistik. Yang pertama, konsep metode konstruktivistik. Metode konstruktivistik adalah metode konstruksi pengetahuan, artinya pengetahuan atau kompetensi pembelajaran dibangun dari proses pengintegrasian pengetahuan baru. Terdapat struktur kognitif yang sudah ada dan dilakukannya penyesuaian struktur kognitif dengan informasi baru yang didapatkan. Menurut Ansari tahun 2016 halaman 65, teori belajar konstruktivistik berkenaan dengan bagaimana siswa memperoleh pengetahuan dalam berintegrasi dengan lingkungannya. Artinya siswa harus aktif secara mental membangun struktur pengetahuannya berdasarkan kematangan kognitif yang dimilikinya, sehingga tujuan pembelajaran konstruktivistik ini ditentukan pada bagaimana belajar, yaitu menciptakan pemahaman baru yang menuntut keaktifan kreatif, produktif dalam konteks nyata yang mendorong siswa untuk berpikir dan berpikir ulang lalu mendemonstrasikan. Yang kedua, aspek konstruktivistik. Yang pertama, pembelajaran sosial. Yang kedua, zona perkembangan terdekat. Yang ketiga, pemegangan kognitif. Dan yang keempat, mendukung tahapan demi tahapan dan pemecahan masalah. Yang ketiga, tujuan konstruktivistik. Sementara itu, jika ditinjau dari tujuan konstruktivistik, terdapat beberapa tujuan lain yang diperlukan dan dipahami, antara lain satu, merangsang berpikir inovatif. Dalam hal ini, sebagai bentuk upaya untuk merangsang siswa untuk berpikir inovatif dan kreatif. Dua, bisa meningkatkan pengetahuan. Dalam hal ini, ilmu pengetahuan didapatkan siswa bergantung dari kemampuan, keinginan, dan juga sensitivitas siswa terhadap lingkungan. Tiga, menemukan berbagai hal baru. Dalam hal ini, membantu siswa dalam menemukan berbagai hal baru. Empat, membantu keahlian sesuai dengan kemampuan. Dalam hal ini, siswa untuk bisa menemukan keahlian sesuai dengan kemampuan yang siswa punya. Siswa yang pada awalnya tidak mempunyai keterkaitan dengan dunia menulis, setelah belajar mengenai kelebihan tulis menulis, maka siswa bisa akan mendorong siswa terhadap menjadi penulis. Yang kelima, mendorong untuk berpikir mandiri. Dalam hal ini mendorong siswa untuk berpikir lebih mandiri atau out of the box. Setidaknya siswa yang paham betul mengenai esensi ilmu pengetahuan akan menjadi lebih terbuka hatinya dan bisa berpikir lebih dewasa. Yang keempat, manfaat konstruktivisme. Saat berbicara mengenai manfaat konstruktivisme, terdapat banyak sekali yang akan kita peroleh. Bahkan hampir setiap orang akan merasakan manfaat yang berbeda-beda. Di antaranya yaitu yang satu, dapat mengungkapkan gagasan secara eksplisit. Manfaat belajar teori konstruktivisme yang pertama yaitu membantu siswa dalam mengungkapkan gagasan secara eksplisit. Tidak bisa dipungkiri bahwa selama siswa belajar tentu akan ada kesulitan. Kesulitan itulah yang nantinya akan siswa coba pecahkan. Yang kedua, memberikan pengalaman baru. Manfaat ini yakni siswa akan mendapatkan hal-hal baru, pengalaman baru, dan juga suasana baru terkait gagasan yang siswa temui. Yang ketiga, mengajak seseorang untuk berpikir tentang pengalamannya. Konstruktivisme ini secara tidak langsung akan mengarahkan siswa pada sesuatu yang baru, hal baru, dan juga menarik itulah yang nantinya akan mengantarkan siswa untuk menemukan pengalaman baru dan menemukan perasaan yang baru. Dan yang keempat, memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi perubahan gagasan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.
setiap dari gagasan tiap orang bersifat dinamis. Teori konstruktivisme ini akan memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi perubahan gagasan yang lama ke gagasan yang baru berdasarkan alasan logis. Sedangkan logis atau tidak gagasan tersebut bergantung pada sensitivitas dan juga kepekaan otak serta perasaan siswa terhadap sesuatu yang akan ada di sekitar siswa. Sekarang kita masuk pada langkah-langkah dalam pembelajaran konstruktivistik. Yang pertama, guru pintar harus mampu membentuk pemikiran siswa bahwa belajar secara mandiri akan menghasilkan kegiatan belajar yang lebih bermakna. Yang kedua, mengembangkan kegiatan inquiry di semua topik pembelajaran. Oke, kita masuk pada cara guru menerapkan metode konstruktivisme dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yakni yang pertama, membaca digunakan untuk mengkonsentrasi pemahaman awal siswa. Yang kedua, menyimak digunakan agar siswa dapat melalui proses berpikir, melalui proses konsentrasi informasi yang telah dimiliki dengan informasi yang baru saja didengar. Yang ketiga, menyampaikan pendapat digunakan untuk melatih keaktifan siswa dalam berbicara dan mengacu siswa aktif. Yang keempat, pemberian tugas digunakan untuk mengevaluasikan serta mengetahui sejauh mana pemahaman siswa. Yang kelima, mempresentasikan digunakan untuk menyampaikan hasil diskusi. Yang keenam, berdiskusi dalam kelompok digunakan agar siswa berani menyampaikan pendapat dalam berdiskusi. Yang ketujuh, mengevaluasi digunakan guru untuk mengetahui ketercapaian kompetensi. Yang kedelapan, bermain peran digunakan untuk mengeksplorasi pengetahuan yang didapat melalui materi drama teks. Hal-hal tersebut bertujuan melalui data kuantitatif berupa fakta-fakta di lapangan. Sekian penjelasan materi dengan judul metode konstruktivistik. Terima kasih.